semua adalah keturunan Quraisy. Ya, ada satu hadis yang meriwayatkan sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah sebagai keturunan Nabi Ismail, ya, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, lalu memilih putra putri Bani Hashim keturunan Quraisy, lalu memilih itu dari Bani Hashim. Artinya Nabi Muhammad ini adalah ya dari Bani Hashim, dan terakhirnya itu terakhir suku Quraisy. Secara bahasa Quraisy itu berkata poros, artinya mengumpulkan atau menghimpun. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa suku Quraisy itu pada mulanya berbentar-bentar, kemudian bisa berkumpul menjadi satu kesatuan yang kuat. Nah sekalian, suku Quraisy secara luas tinggal di Mekah, dan pada saat turun-temurun menolak Ka'bah. Bahkan dikatakan mereka menolak Ka'bah itu, kota Mekah itu sudah cukup maju nih, sudah ada koordinatornya, ada 9 gitu ya. Jadi nanti bisa ditermati di situ. Cuma sayangnya tidak dijelaskan yang imam agungnya di sana siapa, semacam presidennya kok reneng gitu ya. Saya mencari literatur itu kok kalau ada koordinator seperti ini, atau lain ini menteri-menterinya, presidennya sopo kok ya nggak ketemu. Saya mencari nggak ketemu. Jadi yang jelas sekalian, orang suku Quraisy ini dalam mengelola kota Mekah yang di situ ada Ka'bah memang sudah cukup maju, sudah ya ada manajemennya. Nah inilah kita memberikan penjelasan karena suku Quraisy itu adalah dipercaya, ya tentunya dari Allah ya, mengelola Ka'bah, tempat yang disucikan, dan di situ digunakan untuk peribadatan haji yang menggunakan syariat Nabi Ibrahim yang setiap tahun orang itu datang. Maka suku Quraisy itu dihormati oleh suku-suku yang lain, karena dengan seolah-olah mereka menganggap bahwa suku Quraisy itu adalah suku pilihan Allah yang memang ditunjuk Allah untuk menjaga, memelihara tempat suci yaitu Ka'bah. Nah, disinilah maka karena orang Quraisy itu dianggap sebagai orang yang dipilih Allah menjaga Ka'bah, maka kemanapun dia pergi akan dihormati. Kemanapun pergi dia akan aman. Walaupun di zaman jahiliyah itu banyak terjadi antar pertempuran antar suku, terjadi perampokan di mana-mana. Tapi ketika orang-orang Quraisy itu lewat, tidak ada satupun yang mengganggu. Karena dia dianggap sebagai kaum atau suku yang dipilih Allah untuk menjaga Ka'bah. Inilah sekalian, sehingga dihormati. Maka ayat yang kedua adalah ila bihim rihlatas sita'i wasai, yaitu tekad atau kebiasaan mereka pergi berdagang ya di musim dingin dan musim panas. Aman ya, walaupun banyak perampok, tapi ini ngerti wong Quraisy ya mati. Kalau zaman dulu yang ngerti wagi wong jero keraton jadi mati. Bagi ketika rampang beri ketika biru darah biru mati kan. Kira-kira seperti itu. Saudara sekalian, jadi kelebihan orang-orang Quraisy disebut di sini adalah karena mereka dipilih Allah, diberi ya semacam ya amanah gitu ya untuk menjaga Ka'bah. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah rihlah. Rihlah di sini adalah ya bepergian, maksudnya adalah bepergian untuk berdagang. Sebutkan di sini sekalian, kesepakatan antara orang-orang Quraisy untuk bepergian berdagang pada musim dingin dan panas adalah tidak lepas dari kondisi alam yang sulit, di mana dikabarkan bahwa sering terjadi kekurangan pangan karena kondisi alam yang kebanyakan merupakan dataran pasir. Kondisi alam yang keras inilah yang menimbulkan kesepakatan atau tekad di antara mereka untuk melakukan perjalanan atau bepergian untuk berdagang. Jadi mulai karo ya. Biasanya kita ngomong ke imamnya bila bi Quraisy
apa ya. Tapi sekarang insya Allah mau kehilangan dunia. Tapi paling nggak kalau dibaca surah Quraisy senang banget, tetap ini, mami tetap. Nah, sesuk, nah, sini mami surah Quraisy, nah Toina, Malasri, sama itu, Aja sekalian, di zaman pulau aturan ulama ya, bahwa kata ila pun ya secara bahasa atau leksikon artinya perjanjian dan kesepakatan, tapi karena itu sudah menjadi kebiasaan, maka bahasa itu berkembang. Disebutlah itu ila pun itu menjadi kebiasaan dan itu. Bahasa ini berkembang, gitu. Mungkin kita dulu 10 tahun yang lalu, apa yang saya ngerti? Kata selfie gimana? Wah selfie, apa ini selfie? Ya, selfie itu kata selfie gitu ya, foto daerah diri gitu. Saya kira begitu ya, selfie gitu. Kira-kira begitu. Masalahnya kalau di foto itu mau ngalir lah ya. Rapati betul sih kita tradisional dan ya. Aku di sini agak menghindar ya. Selfie. Terus ada lagi kata seperti ini kan. Ini kan disebut mouse. Mouse apa tikus? Ini kan perkembangan bahasa gitu ya. Jadi mouse, tikus. Ya. Tidak hanya itu sekalian. Di tempat saya, di kerjaan saya itu kan tadi kan menceluk kain. Kain itu ada yang sebelum diceluk itu kan ditata dulu. Dari jemuran ditata dulu. Nah itu istilah itu pegawai saya itu namanya istilahnya modal sih, diodol sih. Oh saya itu ditok-tok diodol ini. Ya, itu diodol ditok-tok. Ini kan sebenarnya ditata orang diodol ya. Tapi teman saya itu diodol-odol itu kan di wes orang ya. Tapi ini kan ditata. Kok malah diodol? Nah ini harus dilihat ada perkembangan bahasa yang memang terus berkembang. Sama seperti ini. Terus bahwa kata ila pun itu artinya pertamanya adalah suatu tekad atau kesepakatan, dan itu wujudnya adalah bepergian atau berdagang dan itu berjalan bertahun-tahun jadi kebiasaan, maka disebutlah bahwa ila pun itu adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Terus ada sekalian. Kemudian disebutkan di sini ya kalau mereka melakukan perdagangan ya menuju ketika musim dingin dia menuju ke zaman itu dari ke selatan ya, kalau musim panas menuju Syam ke utara. Nah ini sekalian. Kemudian pulang balik mana? Bahwa tradisi menjelaskan bahwa kafilah dengan Quraisy sangat dikenal dan dihormati kalangan bahasa Arab karena mereka adalah bagian dari suku yang telah diberi Allah untuk menjaga Ka'bah atau Baitullah, tempat yang disucikan dan dikunjungi setiap musim haji oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji menurut sunnah Nabi Ibrahim. Karena itulah mereka aman dan selamat pergi pulang dengan membawa dagangan dan harta dan tidak ada gangguan kejahatan apapun, walaupun banyak terjadi perampokan, bahkan terjadi perang suku di antara mereka. Tapi suku Quraisy ini aman-aman saja. Allah memberikan pelajaran dalam hal ini seperti yang disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 26 ayat 67. Surah 26 ayat 67. Allah yarau anna ja'alna haraman aminan. Tidakkah kamu melihat dan menjadikan haram, tanah haram, tanah suci itu adalah aman. Wa yataqattafu nas min hawl. Walaupun banyak terjadi di sekitarnya adalah saling merampok, tapi suku Quraisy tetap tenang-tenang lain. Jangan kan dihormati Allah. Gini kau ya sekali lagi penghormatan suku-suku terhadap suku Quraisy terhadap
mereka yang menjaga Ka'bah sumber pada dasarnya karena Allah. Karena Allah lah yang memiliki Ka'bah. Allah lah yang menimbulkan dan memunculkan perasaan hormat di dalam jiwa mereka. Dan perasaan hormat itu menjadi tambah besar ketika Allah menghancurkan tentara bergajah dari Habasyah yang bermaksud merobohkan Ka'bah. Ya, bahkan diceritakan dalam tafsir itu ya, silakan dengan baca lagi yang fotokopinya di rumah. Itu kan sebelum masuk ke Ka'bah itu sudah diserang oleh ya Toiron Ka'bah.